Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi digital. Nah, evaluasi digital ini kita mulai dengan pembahasan secara teoritik. Evaluasi digital itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berbentuk soal untuk mengetahui sejauh mana wawasan siswa terkait dengan materi yang bisa dilakukan secara mandiri dengan sekali menekan tombol pada tampilan aplikasi. Nah, dengan adanya evaluasi digital nyatanya mampu mengurangi kecurangan-kecurangan dalam berbagai evaluasi. Kelebihan dari evaluasi digital dibandingkan dengan evaluasi konvensional, evaluasi digital ini kita bisa mengatur waktu pengerjaannya. Selain itu kita juga bisa mengatur durasinya. Baik durasi secara keseluruhan di dalam semua soal maupun durasi setiap item soal. Dengan evaluasi digital, seorang guru juga memiliki banyak opsi men-set evaluasinya, memberikan kesempatan kepada siswanya berapa kali dia bisa attempt, dia bisa mengumpulkan evaluasinya. Nah, ada yang bisa sekali submit, ada yang sampai 2 atau lebih dari 3 kali submit, kemudian diambil nilai tertingginya. Selain itu, dengan menggunakan evaluasi digital, ini memudahkan guru untuk menyisipkan berbagai media, misalkan meminta siswa untuk menganalisis sebuah video, atau soal bergambar, atau soal yang membutuhkan audio. Nah, ini dengan adanya evaluasi digital semua bisa dilampirkan di dalam butir soal. Selain itu, dengan evaluasi digital, guru juga dengan mudah bisa memilih model evaluasi yang digunakan. Baik, ini terkait dengan instrumen ya, baik objektif, soal-soal objektif seperti pilihan ganda, pilihan berganda gitu. Terus kemudian esai, menjodohkan, dan lain sebagainya. Pada intinya, kemudahan dari evaluasi digital itu adalah adanya kebebasan dari seorang pengajar untuk men-set bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata penggunaan kuis interaktif, misalkan Wondershare, Quiz Creator, terus kemudian That Quiz, The Impossible Quiz, ada juga kuis yang berbasis web seperti Kahoot ataupun Quizizz, itu nyatanya memiliki penilaian yang bagus dari peserta didik. Di satu penelitian menyebutkan bahwa dengan adanya evaluasi digital, ternyata siswanya lebih aktif karena memang dia harus secara mandiri, setiap anak secara mandiri untuk mensubmit. Kemudian memiliki tampilan yang lebih menarik karena karya warna, kemudian ada animasi dan lain sebagainya. Dan ternyata cukup efektif untuk melakukan pengujian karena di sini terbukti dalam salah satu hasil penelitian yang saya temukan, dia memiliki gain skornya 0,46 dan ternyata 80% lebih layak memang. Dalam pemahaman evaluasi digital, tentunya kalian juga harus memahami apa itu makna definisi dari evaluasi. Secara harfiah, evaluasi itu merupakan suatu proses atau suatu alat untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari keseluruhan proses pembelajaran. Evaluasi bisa berkedudukan di akhir pembelajaran, bisa juga di tengah-tengah pembelajaran, karena bentuk evaluasi ini beragam. Ketika dudukannya sama dengan proses pembelajaran, maknanya adalah kadang siswa itu mempelajari sesuatu dari proses evaluasi, tidak hanya dari penjelasan seorang guru. Kadang siswa tahu salahnya dia setelah pembahasan soal dan sebagainya. Coba kita lihat ketika kalian di akhir tingkat sekolah menengah misalkan,
di kelas 12 atau kelas 9 SMP. Sering kalian ketika mau menghadapi ujian nasional, kalian dibiasakan dengan mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas, soal-soal tryout ujian nasional. Nah, dari soal tryout itu kemudian dibahas oleh guru, pembahasan kunci dan pembahasan materi. Nah, dari situ kan kadang kalian menerima informasi-informasi baru yang mungkin sempat terlewatkan ketika kalian mengalami proses pembelajaran dari kelas 10 hingga kelas 11. Nah, bentuk instrumen evaluasi ini beragam. Bisa dalam bentuk tes uraian, tes objektif. Kalau tes objektif ini adalah pilihan ganda, baik pilihannya 2, 4, atau 5. Kemudian menjodohkan, itu juga termasuk objektif. Kemudian ada tes lisan. Nah, tes lisan apakah bisa dengan menggunakan evaluasi digital? Bisa. Beberapa tes TOEFL saat ini yang berbasis komputer atau berbasis digital, mereka melakukan tes wawancara dengan menggunakan evaluasi TOEFL berbasis komputer atau ICT. Kemudian tes perbuatan. Kalau tes perbuatan ini adalah terkait dengan pengukuran sikap. Pengukuran sikap itu juga bisa dilakukan melalui evaluasi digital. Contoh, beberapa tes evaluasi digital terkait dengan pengujian psikologis seseorang itu juga menggunakan evaluasi digital. Misalkan tes CPNS, kemudian tes masuk perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Di dalam membuat evaluasi tentu kita harus mengolah hasil evaluasinya untuk diketahui 7 hasil analisis. Yang pertama adalah validitas. Apakah valid ini artinya adalah soal benar-benar bisa menunjukkan atau merepresentasikan kemampuan asli dari peserta didik. Yang kedua adalah reliabilitas atau keajekan, di mana dari beberapa hasil evaluasi nanti kita bisa menganalisis soal ini reliable tidak. Maksudnya reliable itu kalau diujikan berkali-kali hasilnya akan sama, atau tidak ada kondisi tertentu yang mengganggu hasil evaluasi. Berikutnya adalah kepraktisan. Tentu dengan evaluasi digital, hal ini menjadi sangat praktis, sehingga bisa diukur juga kepraktisannya. Berikutnya adalah analisis kualitas butir soal yang biasanya kita mengukur terkait dengan kesulitan soal atau kemudahan soal dan lain sebagainya. Analisis berikutnya adalah analisis pengecoh. Biasanya kita mampu menganalisis soal itu dengan beberapa item soal yang memang sengaja dibuat pengecoh. Biasanya ciri-ciri dari soal yang dibuat adalah satu pernyataan soal, kemudian di belakangnya diimbuhi kata kecuali atau dengan yang bukan termasuk titik-titik-titik. Nah, itu merupakan soal pengecoh. Berikutnya adalah analisis homogenitas soal. Homogenitas soal ini untuk menunjukkan bahwa memiliki kesetaraan seluruh peserta yang ada di kelas. Jangan sampai soal yang dibuat itu hanya dikuasai oleh 1 atau 2 orang. Misalkan dia dapat nilainya 80 atau 70, kemudian sisanya nilainya hanya 30 atau 40. Itu merupakan soal yang buruk. Soal yang bagus secara homogenitas adalah jarak antara anak yang paling pandai dengan anak yang paling lemah di dalam kelas itu tidak terlalu jauh. Itu dikatakan homogen. Berikutnya adalah efektivitas fungsi opsi. Efektivitas ini biasanya adalah nilai gain score yang didapatkan. Biasanya membandingkan antara pretest dengan post-test. Di beberapa bentuk evaluasi digital itu bisa menunjukkan langsung hasil berbagai analisis ini. Misalkan ketika kalian ujian nasional, di ujian nasional itu dia memiliki fitur untuk menunjukkan semua analisis. Berikutnya, ini adalah berbagai manfaat evaluasi.